Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Bu Dian di pembahasan soal TROT yang kedua, kelas 3-4, bagian yang terakhir. Wah, harusnya paling seru nih ya. Nomor 21 sampai nomor 25. Yuk, langsung kita mulai. Soal nomor 21. Batangan kayu masing-masing panjangnya 45 cm. Kemudian, tiga batangan kayu tersebut disambung dengan menumpuk kedua ujung batangan kayu yang berbeda. Maka panjang tiga batang kayu setelah disambung adalah, oke. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah panjang masing-masingnya adalah 45. Kalau misalnya kita tumpuk biasa, kalau misalnya kita gabungkan biasa harusnya kan 45 tambah 45 tambah 45. Tapi ternyata antara dua batang kayu ini ada sambungannya gitu ya. Sepanjang 3 cm. Nah, sehingga bisa kita simpulkan panjang tiga batang kayu setelah disambung adalah 45, 45, 45. Kita kurang dengan panjang sambungannya. Sambungannya ada berapa? Satu di sini dan dua di sini. Sehingga hasilnya adalah 129. Gitu ya, nak ya? Oke, lanjut soal nomor 22. Perhatikan operasi hitung berikut ini. Jika setiap bentuk yang berbeda mewakili bilangan yang berbeda, tentukan hasil yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada operasi hitung yang paling akhir. Oke, jadi di sini kalau kalian perhatikan kita memiliki dua bentuk yang berbeda. Buat dia sebutnya adalah matahari, harusnya bunga ya, bunga atau matahari ya, matahari aja ya, sama gambar hati ya. Oke, kita mulai kalau ada soal seperti ini nak, mulailah dari eh, perhitungan yang hanya memiliki satu unsur saja. Di sini ada yang matahari-matahari, ada yang campur matahari dan hati. Maka kita mulai perhitungannya dari bagian atau baris yang paling atas. Matahari ditambah matahari kali matahari sama dengan 20. Kalau ada penjumlahan dan ada perkalian pada satu operasi, maka kita kerjakan dulu yang perkalian. Baru hasilnya nanti kita tambahkan. Oke, ya gimana dong Bu ngitungnya? Nggak ada yang bisa dihitung. 20. Berarti bilangan ini tentunya tidak akan terlalu besar. Kalian bisa mencoba saja. Satu kali satu, hasilnya satu tambah satu jadi dua. Oh, belum tepat. Belum tepat. Kita gedein lagi. Dua kali dua ditambah dua, empat ditambah dua jadi enam. Belum tepat. Kita coba lagi. Jadi kalau misalnya angkanya masih kecil, kalian bisa pakai coba-coba. 3 kali 3 ditambah 3 masih kurang tepat, kita sampai di 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kalau kita tambahkan dengan 4, hasilnya 20. Sehingga bisa kita simpulkan matahari nilainya adalah 4. Udah ketemu, ini gampang dong. Karena pada baris berikutnya, matahari dikali dengan hati hasilnya 20. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Hasilnya adalah 5 ya. Maka bisa kita simpulkan mataharinya 4, hatinya 5. Hasil akhirnya adalah 5 kali 5 kali 4 sama dengan 100. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 23. Andi berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang seperti pada gambar. Jika Andi mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, maka panjang lintasan yang ditempuh Andi adalah, oke, jadi langkah awal kita adalah menghitung keliling dari lapangan tersebut. Karena lapangan ini berbentuk persegi panjang, berarti cara mencari kelilingnya adalah tadi sudah ya di soal-soal awal untuk menghitung keliling persegi panjang. Tinggal kita masukkan saja. Maka keliling lapangan tersebut adalah 2 kali 12 ditambah 6 atau 2 kali 18. Nah, karena Andi mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, maka tinggal keliling lapangan tersebut kita kali dengan 3. Sehingga kita dapat hasil akhirnya adalah 108 meter. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekian operasi berikut. Nah, di sini ada AAA tambah BBB hasilnya adalah CD6E. Bilangan 3 angka AAA ditambah dengan bilangan 2 angka BB menghasilkan CD6E. Huruf A, B, C, dan D mewakili angka yang berbeda. Maka bilangan CD6E yang tepat adalah, oke. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, ini bilangan 3 angka. Ini bilang adalah 4 angka. A nggak ditambahin apa-apa, itu berubah jadi CD. Bisa kita simpulkan ini ada simpenannya, ya kan? Simpenannya kalau ada dua buah bilangan, itu paling banyak berapa? Paling banyak satu. Sehingga A ditambah satu, itu hasilnya adalah CDD. Satu digit ditambah satu, bilangannya menghasilkan dua digit.
Bisa menarik kesimpulan? Oke, sudah pintar semua. Kesimpulannya A-nya adalah 9. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Berarti C-nya 1, D-nya 0, dan A-nya adalah 9 gitu ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan kita sudah dapat ini nih. Berarti 999 di itu 06E. Nih ya. Nah, dari sini kita cek BB ini kira-kira berapa ya? BB kira-kira berapa, Nak? Nah, betul B-nya harusnya adalah 6. Jadi kita coba kalau kita masukkan 6 di sini, 6 di sini, maka ini akan menjadi 5 dan nyimpennya 1 ya. Sehingga kita menghasilkan 6 seperti itu. Maka karena yang ditanyakan ada C, D, 6E, hasilnya adalah 1065. Gitu ya, Nak ya. Oke, kita sampai pada soal yang terakhir. Soal nomor 25. Soalnya panjang banget ya. Yuk, kita selesaikan. Ria ingin berbagi camilan kepada 5 temannya karena ia mendapat juara 1 Olimpiade Matematika. Wah, keren banget Ria nih ya. Setiap anak akan diberi 1 pak camilan yang berisi 1 coklat, 2 biskuit, dan 1 kotak susu. Harga 1 coklat adalah 5.490, 1 biskuit 3.250, dan 1 kotak susu 6.125. Jika semua uang yang dimiliki Ria adalah 10 ribuan, minimal berapa lembar 10 ribuan yang harus dibayarkan Ria dengan setiap harga dibulatkan ke ratusan terdekat. Oke, jadi kita belajar tentang pembulatan terlebih dahulu. Karena diminta ada pembulatan ke ratusan terdekat, anak-anak, aturan untuk pembulatan adalah 0, 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah, kemudian 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Karena dalam hal ini adalah apa namanya ratusan terdekat, berarti dibulatkan 10, 20, 30, 40 dibulatkan ke bawah, 50 dan seterusnya dibulatkan ke atas. Seperti itu ya. Oke, sekarang tinggal kita cek harga satu persatu. Harga coklat 5.490. Berarti kalau kita mau membulatkan adalah 5.500. Biskuit ini ya, nolnya dibulatkan kemana Bu? Ke atas atau ke bawah? Ini tadi 90-nya kita bulatkan ke atas. 50-nya juga kita bulatkan ke atas. Dan, nah ini agak beda, bulatkan ke bawah. Sehingga harganya menjadi seperti ini. Sehingga untuk 1 anak, 1 pak camilan harganya adalah, tinggal kita jumlahkan saja semuanya, totalnya ada di 18.200. Karena tadi ada 5 teman yang akan dibagi, maka tinggal kita kalikan 5, total adalah 90.000. Nah, uang Ria tadi Ria hanya memiliki uang 10 ribuan doang, nggak punya uang 1.000-an. Biasanya kalau ke minimarket ditanyain, ada 1.000-an Kak? Nggak ada Mbak, cuman ada 10 ribuan doang. Sehingga berapa banyak nih yang harus dibayarkan? 91.000. Kalau misalnya kita bayar pakai 10 ribuan semua, berarti kita bulatkan jadi 100.000. Maka yang harus dibayarkan adalah 10 lembar. Nanti dapat kembalian gitu ya. Oke, itu tadi pembahasan soal tryout yang kedua, nomor terakhir, nomor 25. Semoga bermanfaat. Buat dan akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.